Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Demikian firman-Nya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman ini, yaitu pilihan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tentu mengenal siapa itu sosok dari Yosua. Yosua adalah salah seorang dari dua pribadi yang sampai ke tanah Kanaan yang berangkat dari Mesir oleh dikarenakan iman percayanya yang teguh kepada Tuhan, di mana dia menjadi terpilih menggantikan Musa membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Kebenaran firman Tuhan saat ini adalah berbicara bagaimana menjelang akhir hidupnya Yosua, dia mengumpulkan seluruh umat Israel yang mengingatkan mereka tentang bagaimana Allah memanggil, memelihara, dan menyelamatkan mereka. Setelah lepas dari perbudakan Mesir dan melewati pengembaraan di padang gurun, bangsa Israel kini menetap dan menikmati kelimpahan di Kanaan. Namun ada godaan yang dapat membahayakan hidup mereka, berhubung mereka tinggal berdampingan dengan para penyembah-penyembah berhala. Kesetiaan mereka kepada Allah bisa saja akan luntur. Yosua mengajak mereka untuk menegaskan komitmen dan kesetiaan mereka kepada Allah. Ia memberi mereka dua pilihan, saudara-saudara. Beribadah kepada Allah yang berkuasa atau kepada berhala-berhala sebenarnya yang tidak berdaya. Seluruh umat Israel memilih untuk setia kepada Allah, meneladani pilihan Yosua dan keluarganya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup ini seperti jalan, saudara-saudara. Sebagaimana ada nyanyian, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ada jalan yang lebar dan ada pula yang sempit. Jalan ini harus kita pilih. Namun ketika kita salah pilih, dampaknya sangat besar buat kita, saudara-saudara. Yaitu kalau kita benar memilih, sukacita menjadi bagian kehidupan kita. Namun kalau salah, malapetakalah yang menjadi upah kita. Yosua menyatakan bahwa dirinya secara pribadi akan beribadah kepada Tuhan. Sikap ini bukanlah pilihan yang gampang, saudara-saudara. Karena di situ kita mengambil keputusan pilihan sebagai anak Tuhan. Oleh dikarenakan pilihan itu, kita dituntut tiga hal, yaitu ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan. Kalau ketiga hal ini tidak mendukung pilihan kita, bencana pasti akan terjadi. Bencana pasti akan menjemput kita, sebagaimana kehidupan bangsa Israel. Pilihan mereka tidak didukung oleh kesetiaan, ketaatan, dan kepatuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, akhirnya bangsa Israel terbuang ke Babel. Mengapa? Karena memang Tuhan benci akan kebohongan dan sikap yang mempermainkan Tuhan.
saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Namun tidak hanya itu, Yosua juga menegaskan bahwa seluruh keluarganya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi seluruh bangsa, tetapi sebagai kepala keluarga pun ia sudah berperan dengan baik. Di samping kesibukannya yang luar biasa dalam memimpin bangsa, ia menaruh perhatian dan terlibat dalam perkembangan kerohanian keluarganya, sehingga seluruh anggota keluarganya mengenal dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengikuti jejak dari orang tuanya. Teladan Yosua membuat kita mengerti bahwa baik secara pribadi maupun secara keluarga, kita perlu mempertanggungjawabkan iman percaya yang teguh di hadapan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi khalayak umum. Karena itulah saudara-saudara, penting bagi kita untuk melayani keluarga kita, agar kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi tuntunan bagi banyak orang, sehingga mengenal dan percaya serta beriman kepada Tuhan. Bagaimanakah pilihan kita saat ini? Apakah seperti Yosua? Ingat, salah pilih dampaknya sangat besar dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini melalui media YouTube. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada. Mari Engkau berkati hidup mereka. Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Tuhan berkarya, pasti akan terjadi, cepat dan lambat, karena tiada satupun yang bisa menghadang setiap pekerjaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu selalu berdoa untuk seorang ibu, yaitu Inang Opu Deborah yang lagi opname dikarenakan sakit penyakit. Tuhan, mari Engkau berkati setiap upaya yang diperbuat oleh keluarga melalui tim medis. Biarlah kesembuhan terjadi oleh kuasa Tuhan bagi Inang Opu Deborah. Itu juga Tuhan Yesus untuk keluarga Toela, Tokardo, Laikardo, semua Tuhan yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Jika mereka kurang sehat, mari Tuhan sembuhkan, karena Engkau lah dokter dari segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa di surga. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk situasi virus corona. Biarlah dengan situasi ini setiap orang Kristen semakin mengandalkan Tuhan, sehingga melaluinya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan hanya kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.